Ngopi dulu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seruput dulu. Nggak boleh niup ya. Subhanallah. Ada haram. Haram ini. Ya. Bagi orang diabetes kalau ada manisnya haram. Kenapa haram? Haram dalam istilah bahasa. Jadi bahasa Arab itu seperti itu. Kalau dalam istilah agama, haram terlarang sesuai syariat. Tapi dalam istilah bahasa, haram artinya jangan atau larang. Jadi ada dua makna di sini. Oke. Nah, terkait polemik surat Asy-Syu'ara ya, yang katanya musik. Ini saya megang alat musik ini, jelas haram ini karena ada hadisnya. Ada Ada kejelasan di sini. Jadi gini, jika saya berkata dengan nada yang indah, kata-kata biasa, betapa indah panggilanmu, betapa mulia panggilanmu di bulan yang mulia ini. Mereka datang menuju kepadamu dan berkata, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Seandainya ini dikasih irama, itu adalah lagu atau nyanyian ya. Itu nyanyian dan tidak perlu dipaksakan juga. Begini, jika zaman dulu nadanya bukan seperti ini itu namanya syair. Jadi hukumnya yang saya bacakan tadi barusan adalah hukumnya dengan syair tadi, surat Asy-Syu'ara, jelas. Tapi ketika saya begini, betapa indah panggilanmu di bulan yang mulia ini, mereka menuju padamu dan berkata, labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, ini baru kita ambil hukumnya dari hadis Nabi. Begitu sebenarnya, simple. Ini haram, ini barusan yang saya mainkan. Karena apa? Akan ada dari umatku yang menghalalkan alat musik dan khamr. Jelas. Sesuatu yang dihasilkan oleh alat musik ini sekarang lebih tenar, namanya musik. Nyanyian yang diberikan oleh ini itu adalah haram. Jadi sebenarnya sangat mudah. Masalah surat Asy-Syu'ara ini yang sudah menjadi polemik, sebenarnya simpel sekali melakukan hukumnya. Nggak perlu diseret-seret, dirubah suratnya menjadi surat musik, tidak ya. Jadi ketika tadi saya bersair atau berlagu, lagu dan syair adalah sama, sekufu, karena dia tidak diiringi dengan musik. Nah, itu syair. Kalau zaman dulu mungkin bahasanya seperti itu, maksudnya nada-nadanya saya belum tahu nada dulu syairnya gimana. Pasti kalau syair, pantun segala macam itu masuk dalam hukum ini. Nah, yang saya bacakan tadi, betapa indah ini, itu adalah hukumnya masuk dengan syair ya. Jadi syair itu waktu diturunkan, Abdullah bin Rawaha ini sempat ngedon karena beliau adalah penyair. Dan beliau bukan pemusik, bukan gini, beliau penyair. Dan waktu itu memang yang tenar syair, makanya Al-Quran turun di saat lagi tenar-tenarnya syair. Maaf, ngopi dulu ya, ngopi pai. Alhamdulillah, nikmatnya. Kopinya di endorse. Ya, Al-Quran turun di saat tenar-tenarnya syair waktu itu. Dan syair itu seperti pisau yang punya mata tajam sekali. Diulang-ulang, orang
zaman dahulu kabilah yang punya penyair itu keren. Kabilah yang nggak punya penyair kelas rendah, bahkan rela mereka membeli atau membayar penyair supaya derajatnya meningkat. Itu masalahnya. Nah, syair ini juga digunakan untuk menyerang, membuli, ya zaman dulu lah. Nah, kalau sekarang juga bisa, media itu juga bisa dikaitkan dengan hukum syair tadi. Media ada yang bisa baik, ada yang bisa buruk, untuk membuli, untuk meningkatkan. Nah, pada waktu itu Abdullah bin Ruwaiha, ini yang saya baca, yang saya punya referensinya. Kalau kalian punya mungkin Sabit bin siapa lah ya, wallahu alam nama sahabat, yang pasti yang saya punya referensi adalah Abdullah bin Ruwaiha. Oh, ini mau di endorse ya. Oh, ini ya, Abdullah bin Ruwaiha, beliau sempat ngedon karena turun ayat ini. Makanya ayat ini saat asbabul nuzulnya berhubungan dengan beliau juga. Karena apa? Di situ ada hiburan dari Allah kepada para penyair, kecuali penyair yang istilahnya menggunakan syairnya untuk kepentingan dan perjuangan agama. Nah, dengan hukum seperti itu mungkin bisa dikaitkan ketika nyanyian atau syair ini, nyanyian ya terutama jangan diikutin musik ya, nyanyian atau syair-syair yang dia sifatnya bisa meningkatkan keimanan, bisa meningkatkan kayak itu, dia masuk hukum syair, bisa ya, bisa di sini ada manfaatnya. Tapi ketika sudah begini nih ya, contohnya ini. Nah, udah nggak boleh. Kenapa? Karena ada sebuah dalil bahwasanya akan ada dari umatku yang menghalalkan al-ma'azib. Kok gua kayak gini ya? Waduh, gimana? Ya kita mau menjelaskan, kalau sekarang ini zamannya orang menjelaskan secara simpel. Dikasih omongan ya tetap aja bulat, tapi ketika diberikan langsung contohnya, langsung dia akan dong. Nah, seperti itu tadi. Jadi tidak perlu menyeret Al-Quran yang punya, apalagi kita dalam menyimpulkan Al-Quran udah ada tafsir Ibnu Katsir zaman dulu lebih selamat, para sahabat zaman dulu lebih selamat. Tidak perlu kita mengkreasikan tafsir-tafsir baru yang akhirnya membingungkan umat, bahkan membagongkan umat. Umat jadi ragu kenapa ada asbabul nuzul. Jadi jangan-jangan dulu Abdullah bin Ruwaiha itu joget-joget, genjreng-genjreng. Zaman dulu udah ada gitar belum? Sudah ada. Orang-orang Romawi musiknya ada pasti. Ya, orang-orang Persia nari meliuk-liuk diiringin alunan lantunan alat musik tradisional mereka. Udah ada. Nah, tapi di negeri Arab waktu itu yang lagi tenar adalah syair. Nah, jadi jelas kan di sini nggak perlu kita share dan nggak perlu membingungkan umat. Kalaupun Anda adalah seorang yang mau meneliti, harus benar-benar meneliti tempatkan pada tempatnya, nggak perlu dirubah dan diseret, ditakwil, karena ada orang zaman dulu yang sudah mengerjakan ini. Ya, seperti Ibnu Katsir, beliau sudah menjabarkan, para sahabat ada lagi. Jadi jelas ketika saya berkata labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Siapa tahu ini ada yang belum bisa, terus dia mau beribrah. Cuman nanti jangan seperti ini juga ya, walaupun seperti ini walau alam ya, untuk mengingatkan, oh ternyata itu Rehan. Jadi ini adalah syairnya Rehan. Ketika tidak dikasih ini, tapi ketika dikasih ini, labbaik Allahumma labbaik. Nah, kok jadi jelek ya? Ketika dikasih ini, keharamannya sudah jelas. Karena ada alat musik yang menghasilkan sesuatu yang mana membuat rancu yang tadinya istilahnya masih berada dalam 50-50, diperbolehkan dan dilarang menjadi haram ketika ditambahin ini. Ya, ingat Rehan, dia yang membuat syair labbaik Allahumma labbaik, bukan membuat, aslinya kalau kalimatnya kalimat talbiyah, tapi nada dia telah membuat nada labbaik Allahumma labbaik seperti tadi, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ya, ingat ketika ditambahin dengan genjrengan atau dengan akapela
itu sudah berhubungan dengan al-ma'azif. Mulut juga bisa menjadi al-ma'azif. Contoh, menyerupai alat musik. Hukumnya dengan hadis tadi. Jadi tempatkan sesuatu yang mudah-mudah semua sudah terang benderang. Nggak perlu lagi diputak-patik hanya karena mungkin kita di endorse. Sekarang kan ada lagu Islam, lagu nasyid kasidah. Kembali lagi kepada individu, dia melakukan itu bermaksiat, menerak yang halal, menerak yang haram, menerabas yang haram. Karena apa? Dari hasil alat ini gitu. Nah, itu baru dijelaskan dengan sempurna. Ketika saya melakukan, wahai penduduk kota yang indah, tidakkah kalian tahu bahwasanya telah turun seorang yang memberi peringatan, mengingatkan kita, ya, itu beda dong syair dengan nyanyian sekufu tanpa musik. Ketika diberi musik, jadi sekarang namanya lagu lah bahasanya. Nyanyian sama lagu sama enggak. Baca gini, ketika dia masih murni polos berupa pujian-pujian keindahan dengan alunan nada yang memang tanpa alat musik ini, nah di situ ada dua kemungkinan seperti halnya Abdullah bin Ruwaiha. Pertama, dia bisa dilarang ketika dia menggunakan itu untuk menjatuhkan agama, untuk bermaksiat. Kedua, dia bisa diperbolehkan ketika dia meningkatkan performa agama, menambah keimanan. Makanya ada namanya kasidah tentu saja belum ditambahin ini ya, kasidah atau syair-syair. Insya Allah itu yang masuk dalam surat Asy-Syu'ara. Tapi ketika dia musik, nggak masuk kalau mau dikatakan ini musik ini. Walaupun ada do re mi fa sol la si lam, itu kan manusia yang membuat setelah Nabi, setelah rombongan para sahabat, ya. Nah, di situ keindahan kata tadi bisa aja ketika dia tidak digabungkan dengan sebuah alat musik sehingga menjadi haram posisinya. Kita seruput dulu ya. Ini haram, ada haram. Haram pun ada dua, istilah bahasa dan istilah agama. Istilah bahasa haram, dilarang. Ini korma nih, halal, boleh. Nah, itu. Kalau istilah agama, suatu haram, sesuatu yang diharamkan oleh syariat, dilarang oleh syariat. Kalau dilanggar dia berdosa, ditinggalkan dia mendapat pahala. Suatu halal juga dalam istilah bahasa juga ada, istilah syariat ada. Istilah syariat berhubungan dengan tadi. Ketika dia memakannya atau apa yang halal tadi akan dapat pahala karena dia mengikuti perintah dari Allah, ya. Ketika dia tidak memakannya tidak mendapat dosa gitu. Adapun istilah bahasa halal boleh, halal gor mamal ana, halal ya. Ada lagi api, nar, ada dua juga nih dalam istilah agama, dalam istilah bahasa. Dalam istilah bahasa, nar, kamu punya korek api, nar juga, nar itu api. Nah, istilah bahasa. Istilah agama, nar, neraka, narun hamiyah, nah, neraka yang menyala-nyala. Ada dua. Nah, jadi ada istilah bahasa, ada istilah syariat. Saya juga baru dong juga. Kenapa? Karena bahasa Arab, ada bahasa fusohnya dari Al-Quran, ada bahasa sehari-hari. Yang bahasa sehari-hari memang bahasa yang mana Al-Quran itu diturunkan di situ, dan mana orang Arab mendialekkan atau membahasakan dengan bahasa tadi, Al-Quran tadi, walaupun tidak sesama. Jadi gini, ada bahasa Arab yang di Al-Quran ini yang fusha, sesuai tata bahasanya. Ada bahasa Arab yang dipakai orang sehari-hari, bahasa sal atau jalanan. Saya ada cerita menarik ini. Jadi pada waktu itu ketika saya di Kuwait, waduh, jadi kira ria nanti ya. Ini cerita beneran ini. Saya waktu itu kerja di Kuwait 2 tahun sebagai perawat di sana. Ketika saya jalan-jalan ke Souk, ke pasar Loa. Pasar Loa itu banyak didatengin orang, itu saya nyari sesuatu yang agak miring lah. Di situ memang punya orang Kuwait, orang Arab yang punya, tapi yang jaga orang Bangladesh, orang Pakistan, orang India. Jadi ada cerita unik seperti ini. Ketika ada 2 orang dari Saudi main ke Kuwait. Jadi dia
karena dia di sana dia orang terpelajar scholarship lah, jadi menggunakan bahasa yang fusha, bahasa tata bahasa, menggunakan bahasa Al-Quran, bahasanya lah yang Arab yang formal gitu. Ketika di sana nawar-nawar ini, kalau bahasa fushahnya seperti samanu itu harga ya. Dia nanya kam samanu, istilahnya berapa harganya ini. Orang Bangladesh bingung apa samanu itu kan, tak anunya dia cuman bisanya mungkin kam hada cam. Kalau bahasa di Kuwait itu k-nya itu jadi ch, cam hada, semua dibilang hada, padahal hada hadihi kan harusnya gitu. Jadi sampai terjadi tawar menawar karena bingung, yang satu pakai bahasa Fusha, yang satu pakai bahasa Sari, bahasa jalanan. Sampai Bangladesh ini kesel, ente mah ya Arabi. Kan ini sebenarnya aneh. Artinya gini, Bangladesh ngomong, apa kamu nggak tahu bahasa Arab? Ente mah ya Arabi. Kamu nggak tahu bahasa Arab katanya. Jadi ini benar-benar sesuatu yang aneh. Tapi ya itulah kenyataan di dunia, dan kita harus bisa menyeruputnya. Waduh. Jadi itu ya, kembali ke surat Asy-Syu'ara tadi, nggak perlu kalian jadikan sebuah alat musik. Wah, kok gue main terus nih, mantan rocker nih. Jadi nggak perlu diseret-seret menjadi surat musik, tetap Asy-Syu'ara penyair. Adapun zaman sekarang fenomenanya ada apa, nyanyian itu syairnya atau kata-katanya yang dilekuk-lekuk dengan indahnya, itu sekufu dengan syair tadi yang zaman dulu ya. Tapi ketika ditambahkan ini baru kita ambil hukum dari hadis Rasulullah, bahwasanya akan ada sebagian dari umatku yang menghalalkan khamar, riba zina, khamar zina dan ma'asif. Nah, ma'asif ini ada yang mengartikan alat musik. Tentu saja kalau alat musik umum banyak sekali, nah yang dihasilkan alat musik tadi pasti masuk dalam kategori alat musik. Karena kita jangan seperti orang Yahudi, kan yang dihalalkan alat musiknya, tapi hasil dari alat musiknya katanya halal. Nah, orang Yahudi biasanya kan gitu. Seperti contoh, ini melebar lagi ya. Contoh, orang-orang yang dikutuk di hari Sabtu, dia masang jaringnya sebelum hari itu, ngambilnya hari H. Dan ditanya, loh kami kan mengambilnya nggak hari itu, makanya mereka dikutuk. Jadi mereka mau mengakali perintah. Sama kita juga kalau mengatakan al-ma'asif ini hanya alatnya, itu kan yang diharamkan alatnya, hasilnya tidak. Nah itu juga seperti itu. Oke? Kok gue geleng-geleng nih, berbahaya nih. Insya Allah semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita makan kuaci. Apa nih mereknya? Waduh, mau endorse. Satunya kopi haram. ليس كلام حرام، هذا زين يعني شربت قهوة عادي، قهوة زين يعني لازم. شو تسوي يا حبيبي أنت زين كذلك؟ لا أنت لا ما يقدر. هذا كلام surat Asy-Syu'ara wa music, adalah mu. Ini bahasa pasaran juga ini. Ente ma ya'raf Arabi. Ente ma ya'raf Arabi. Habibi, ente ma ya'raf Arabi. Jadi kamu nggak paham bahasa Arab, padahal dia fusha. Nah ini yang kita omongin katanya udah fasih, udah hafiz Quran. Tapi sekali lagi, kalau saya mau kembali kepada momen tadi, bisa aja yang bersangkutan tadi ada rasa sombong. Karena kalau rasa sombong itu ada, mungkin karena dia sudah diklaim ustadz paling keren saat ini, ustadz paling banyak hafalannya, paling masyhur. Nah, apakah menjamin dia tidak ada kesombongan? Pasti ada, bisa jadi. Nah, kita nggak jamin karena dia ada merasa lega. Bahkan beliau juga pernah punya ceramah, salah satunya bahayanya dari orang yang sudah merasa paling kaya, merasa paling pinter. Nah, itu pernah saya dengar. Waktu itu saya ambil salah satu ceramahnya beliau, saya jadikan ini. Makanya ketika saya mengalami hal seperti itu, kesombongan itu
pasti akan diingatkan oleh Allah. Bukan untuk dihinakan kita, tidak, tapi kita digelincirkan sedikit untuk ingat, oh iya, mungkin kita udah merasa lega, udah merasa paling pintar sendiri, tanpa sadar muncul rasa sombong itu, sehingga Allah menggelincirkan sedikit dengan hal yang mungkin dianggap orang sepele katanya, tapi tergelincir. Nah, dia akan ingat, ya Allah, ternyata saya ini sudah sombong atau apa. Itu hal seperti ini yang sekarang saat ini jadi viral, tidak perlu dijadikan ngayal-ngayalan, yang pasti semua sudah jelas, tinggal yang bersangkutan aja introspeksi diri bahwasannya, ya Allah, ini mudah-mudahan teguran dari Engkau teguran dari Engkau ya Allah. Nah, mengingat. Dan ada orang lain yang menegur, memberikan reaksi, itu juga bentuk kasih sayang dari Allah, bahwasanya kita diingatkan oleh orang itu. Nah, ini yang repot ini adalah netizennya atau followernya itu kadang yang parah ngik. Atau dipsi kadang gini, ketika ada ustadz yang dia jadi panutan dikritik karena sudah banyak yang mengungkapkan bukti, terus langsung ngomong, ilmumu nggak ada seujung kukunya ustadz kami. Nah, itu bentuk kesombongan juga, bahaya sobat bahaya Iwan, hati-hati ya. Ilmumu nggak ada seujung kukunya, di habis Quran kamu apa, habis juz amma aja enggak katanya. Hal seperti itu tidak perlu, karena hal itu akan menggugah dan membuat sebuah kesombongan yang hakiki, kesombongan yang hanya dimiliki Allah harusnya, tanpa sadar, tanpa merasa, sehingga ketika dia ditegur, dia akan ngeyel, atau bukan ngeyel ya, membela, jadi taklid buta. Padahal kan dia mudah aja, oh iya, oh Ustadz ini kemarin, oh iya, itu nggak bisa, nggak sesuai, alhamdulillah kita mengikutinya, bukan mau seperti kesalahan satu. Jangan sampai kita menjadi satu kesalahan sehingga fatal lainnya. Tidak, jangan sampai kita bergurunya seperti itu. Kita berguru dengan seorang ustadz, ketika ustadz itu tergelincir dalam satu hal, bukan berarti yang lainnya salah, tidak. Itu. Makanya kalau ketika ada yang orang udah merasa sombong kemudian digelincirkan Allah, itu yakinlah itu kasihan dari Allah. Kita sebagai followernya, tukang pengikut ngajinya atau apa, ya lapang dada. Terus kita juga bisa mengambil ibrah dan hikmahnya, bukan terus ngayal begini begitu, bahkan timbul kesombongan, kamu juz amma aja nggak hafal, ilmumu seujung kukunya. Itu nggak boleh, karena itu juga sendiri akan berbahaya. Oke, sekali lagi, di atas langit ada langit, satu guru satu ilmu, dilarang ganggu. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan jadi jadi sebuah pengingat untuk diri saya pribadi dan siapa saya yang mau mengambilnya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekali lagi, jika ada kata-kata yang salah, tidak berkenan atau menyinggung, nah ini juga mohon diikhlaskan. Itu karena ikhlas memaafkan itu berat juga ternyata. Oke, banyak lagi. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.